Baik, selamat siang Bu Regina. Siang Pak Ligita. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Pak Ligita sehat? Sehat, alhamdulillah. Amin. Baik, Bu Regina, kedatangan saya hari ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Ada sesuatu yang mungkin perlu kita bicarakan. Ya. Kalau dari Bu Regina sendiri, selama di lembaga ini, kira-kira ada permasalahan apa? Kalau menurut saya permasalahan yang saya amati yang muncul itu tentang kedisiplinan Pak. Disiplinan di lembaga Di ya? lembaga. Itu dari segi sisi siswa ya, dan tidak dipungkiri juga dari sisi guru. Siswa dan kedisiplinan guru, ngoten nggih. Nggih. Mungkin lebih enak kalau kita bahas satu persatu, ngoten nggih. Satu-satu. Kita ambil dari yang fokus dulu, kedisiplinan guru. Kalau dari panjenengan itu kira-kira permasalahannya apa? Kalau dari pengamatan selama ini. Permasalahan yang muncul ya dari kehadiran guru di kelas Pak. Kehadiran guru di kelas itu tidak tepat pada jadwal yang telah ditentukan. Kadang-kadang terlambat 5 menit, 10 menit. Dan karena siswa di sini itu kategori siswa yang perlu pendampingan full, jadi tidak bisa ditinggal jeda beberapa menit, maka siswa kadang-kadang keluar. Jadi intinya perlunya guru sesuai real time di kelas. Mendampingi siswa secara full time di kelas. Ibarat bahasa Jawanya momong kan Mbak. Pendampingan penuh di kelas. Karena kalau di karakter siswa di sini kalau ditinggal sedikit saja, ditinggal sebentar kan, sudah melakukan kegiatan yang lain. Ada yang main game, ada yang keluar, ada yang di kantin. Lebih suka ordernya berarti ya. Lebih suka ordernya gitu. Nah, dari pengamatan jenengan, dari segi pengaruh yang mempengaruhi guru-guru ini terlambat, ngoten ada enggak? Dari pengamatan, yang mempengaruhi apa kira-kira? Yang mempengaruhi dari persepsi guru, Pak. Kadang-kadang begini, persepsi guru. Wah, maling siswane masih melakukan apa ngoten. Atau mungkin masih ada kegiatan lain. Jadi karena kadang-kadang ada kegiatan itu yang satu guru tugasnya overlap, Pak. Jadi harus melakukan kegiatan membantu di kesiswaan, kadang-kadang membantu di BKK, seperti itu. Jadi mungkin karena ada kegiatan lain. Di sisi lain, siswa itu harus penuh pendampingan yang penuh. Terus yang kedua, karena dari sisi kesiapan guru, Pak. Dari saya bertugas di sini, pengumpulan perencanaan mengajar itu belum maksimal. Kemudian yang ketiga itu kemungkinan ya Pak, kemungkinan karena rumahnya jauh, beberapa guru itu ada yang rumahnya jauh, jadi kehadiran di sekolah itu seperti guru privat Pak Ligita. Jadi hadir di sekolah hanya pada saat mengajar. Itu seperti guru privat. Jarak tempuh. Berarti kalau tak garis bawahi ada tiga permasalahan mungkin ya. Guru overlap, satu over dinas, jadi ada beban kerja yang berlebih pada teman-teman. Kemudian yang kedua kesiapan perangkat, kesiapan perangkat. Yang ketiga jarak tempuh. Jarak tempuh ini terjadi dengan domisili. Dari tiga ini yang mungkin bisa kita kerjakan dulu, yang bisa panjang kerjakan dulu. Yang kedua nih. Nah, langkah kedua ini kira-kira seperti apa langkahnya? Berarti kita coba kesiapan guru dalam perangkat pembelajaran. Ini kalau rencana panjenengan kira-kira kapan ini bisa? Dan rencana seperti apa kalau menghadapi ini? Kalau rencana saya ngaten Pak. Pertama saya akan bertanya kepada beberapa guru dan guru yang belum mengumpulkan perangkat, kan secara administrasi memang harus ada real, walaupun kita sudah semuanya elektronik.
akan saya tanya kesulitannya apa tuh membuat perangkat. Kalau perlu ya nanti didampingi, didatangkan yang ahlinya supaya lebih mudah untuk membuat perangkat. Walaupun sekarang itu perangkat sebetulnya tidak sulit karena sudah bisa download ke beberapa platform pemerintah PMM. Bisa di ATM ya. Dia bisa di ATM dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mendampingi guru tersebut, Pak. Kemudian yang ketiga, mendampinginya tidak hanya mendampingi bertanya kemudian selesai, tapi sampai jadi, sampai mungkin di kelas bagaimana nanti aplikasi dari perencanaan yang dibuatnya. Nah, Mbak Legita, kira-kira seperti itu. Oke, berarti bisa ada gambaran dari panjenengan. Di gambaran panjenengan menginventaris kan, berarti dari permasalahan yang muncul di teman-teman itu sudah ada perencanaan dari menginventarisasi kesiapan seperti apa perangkat dari teman-teman. Itu sudah langkah pertama nih, kalau dari yang saya ambil kesimpulan. Kemudian pendampingan, baik pendampingan penyusunan maupun pendampingan pelaksanaan. Oke, saya kira sudah ada muncul ide untuk pengembangan itu. Ya, mungkin ada tambah lagi satu ide Bu yang jelas, kembali penyadaran ke teman-teman. Mungkin ini yang pada waktu kesiapan ini juga mungkin perlu dibangkitkan kesadaran bahwa namanya perangkat itu bukan keperluan lembaga, bukan keperluan administrasi semata, cuma memang itu alat untuk membantu teman-teman untuk melaksanakan setiap aktivitasnya. Jadi ini mungkin kadang kan muncul memang masih teman-teman berpikir lah administrasi yang global. Mungkin ini yang perlu juga dimasukkan bahwa itu adalah rangkaiannya, skedul seperti apa, rentetan seperti apa, itu yang membantu mereka dalam pengajaran. Kemudian baik skedul, kemudian pendampingan. Nah, ini kan sudah semester kedua Bapak Ibu ya, semester kedua. Berarti siap tidak siap kita semester 1 harus go. Tahun ajaran 2004-2005 ya. Nah, reng-rengan itu sudah apa belum kira-kira dibaca, dirembuk dengan manajemen? Sudah Pak. Jadi kemarin berembuk dengan keempat waka untuk perencanaan di 2024-2025. Yang pertama ya membuat pendampingan seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, sudah sering saya sampaikan ke teman-teman waktu pertemuan itu, monggo membuat perencanaan, karena gagal membuat perencanaan itu berarti merencanakan kegagalan kan ya. Jadi sudah saya sampaikan juga ke teman-teman, kalau satu dokter mengobati orang sakit gagal, satu yang meninggal. Tapi kalau satu guru itu sejumlah siswa itu akan gagal, dan itu akan terbawa terus sampai sepanjang hayat siswa itu hidup, dan turun menurun ke anak-anaknya, ngaten ya Pak. Turun menurun. Ini saya kira sudah ada sedikit titik temu untuk persiapan perangkat ya. Untuk persiapan perangkat ada temu. Ini memang apa penyadari yang sekarang terjadi, yang umum di teman-teman itu biasanya kan kalau sudah ada tuntutan baru dikerjakan. Jadi Bu tidak menyiapkan bagaimana dirinya kesiapannya, tapi mereka berpikir kalau sudah ada tuntutan mereka baru mengerjakan. Saya kira sebuah ide yang bagus kalau di akhir semester 2, ini nanti sudah clear ya, sudah ada clear, kemudian panjang sudah ada monggo kira-kira pemikirannya dalam bentuk workshop atau pelatihan IHT dan kalau bisa sampai jadi perangkat sampai jadi. Jangan sampai, nah ini kan perlu kolaborasinya kan ini. Jadi kan kalau sudah namanya IHT kan melibatkan berbagai pihak, dan berbagai kepentingan. Makanya harus memang benar-benar di ring schedule-nya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti timbul beban di teman-teman, kemudian artinya dibahas dari awal bahwa ada schedule untuk penyusunan itu untuk kepentingan bersama. Itu dari segi perangkat, sambil memasukkan kesadaran perangkat bahwa itu adalah kepentingan
mereka untuk menjalankan tupoksinya. Nah, kadang sudah saya sampaikan, kadang teman-teman itu mikirnya kan, nah, guru itu hanya ngajar sama melatih dok. Ngajar 24 jam. 24 jam selesai. Untuk pelayanan ke siswanya belum. Karena yang dipikirnya kan tupoksinya ya 24 jam, padahal ada aturan yang lain bahwa jam maksimalnya 40. Nah, ini juga harus kadang kita sampaikan ke teman-teman. Baik, terima kasih Bu, dari apa yang jenengan sampaikan tadi berarti sudah ada gambaran. Program lembaga seperti apa, nanti arahnya teman-teman dibuat seperti apa, mudah-mudahan di 2024, 2025 lembaga sudah siap. Teman-teman sudah siap dengan perangkatnya, jadi ini tinggal mereschedule, kemudian dibuat tolak ukurnya seperti apa, rancangannya seperti apa, dan melibatkan siapa. Jadi terima kasih, saya kira Panjenengan sudah menemukan jawabannya. Tinggal nanti menjalankannya seperti apa. Saya harapkan semua pihak terlibat dan akhirnya terjadi sebuah komunitas dan kolaborasi yang bagus di lembaga ini. Karena apapun yang terjadi, keterlibatan semua pihak adalah kunci utama dalam pelaksanaan lembaga. Bu Regina, terima kasih. Jadi dari ini saya harapkan ada titik temu lah. Nanti permasalahan yang muncul apa, kemudian schedule yang jenengan mau jalankan apa. Kira itu, terima kasih. Dan nanti kita review mungkin dua mingguan lagi ya, setelah kira-kira perencanaannya matang, benar-benar dikerjakan matang dengan tim manajemen. Pak. Kalau kita. Saya kira itu, terima kasih. Saya mohon pamit. Selamat siang, sampai ketemu lagi.